Inilah cerita tentang mencintai dalam diam, tentang berharap tanpa memaksa, dan tentang menyerahkan segalanya pada kehendaknya. Selamat datang dalam perjalanan hati, sebuah kisah yang akan mengajarkan kita bahwa dalam setiap tahajud, cinta selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari, siswi dari kelas 10 SMA Negeri 1 Anjongan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah resensi buku dengan judul Resensi Cinta yang Bersujud, Menemukan Makna Bercinta dalam Tahajudku. Buku ini ditulis oleh Ansela, kemudian diterbitkan oleh Diva Press pada tahun 2011, kemudian mengalami revisi pada tahun 2015. Buku ini memiliki ISBN 978-602-279-1591. Tebal halamannya yaitu adalah 184 halaman. Ansela dikenal sebagai penulis yang sering mengangkat tema religiusitas, cinta Islami, dan juga nilai-nilai moral di dalam alur ceritanya. Karya-karyanya ini sering dijadikan sebagai bahan kajian penelitian akademik terkait dengan tema pendidikan karakter dan juga pesan-pesan dakwah dalam sastra modern. Bercinta dalam Tahajudku ini merupakan salah satu novel populernya yang menarik untuk dibahas. Novel ini menghadirkan kisah cinta yang lahir lewat doa tanpa bisa diungkapkan lewat kata. Melalui perjalanan kisah yang sangat menyentuh, novel ini menyampaikan sebuah pesan moral dan juga makna yang sangat mendalam. Novel ini mengisahkan tentang cerita yang sangat menyedihkan, yaitu tentang seorang gadis manja dan juga sedikit cerewet yang dipaksa tegar karena harus kehilangan orang yang ia sayangi sekaligus ia cintai, tanpa harus bisa menyalahkan takdir. Gadis ini bernama Kisi Karisa. Di dalam perjalanan hidupnya, terdapat beberapa tokoh yang turut mendukung konflik serta alur cerita di dalamnya. Di antaranya yang pertama, Riris, merupakan seorang sahabat Kisi yang memiliki sifat penyabar dan juga penuh kasih. Ia selalu menjadi tempat berbagi cerita untuk Kisi. Selain itu menjadi sosok yang sabar, membimbing Kisi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kemudian yang kedua ada Mama Kisi, seorang ibu yang penyayang, kemudian sangat memanjakan Kisi sebagai anak semata wayangnya. Yang ketiga terdapat Papa Kisi, tokoh yang tidak hadir hingga akhir cerita. Dan ada Bangga, seorang laki-laki yang teguh pendirian, sabar, kemudian juga sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Pak Haji. Ia merupakan seorang tetangga Kisi yang sangat menyayanginya. Ia memiliki sifat yang alim, sedikit jahil, ramah, dan juga baik hati. Kemudian ada Feli. Feli ini merupakan seorang gadis yang sangat cerewet, suka mengejek, dan juga sombong. Dan terakhir ada Ibu Haji, merupakan istri dari Pak Haji yang sudah menganggap Kisi sebagai anak kandungnya sendiri. Ia memiliki sifat yang sangat penyayang, kemudian lemah lembut, dan juga sabar serta soleha. Kisah ini berawal ketika Kisi harus kehilangan sosok ayahnya untuk selama-lamanya secara tiba-tiba. Tidak sampai di situ, Kisi Karisa juga harus merasakan sakitnya menaruh harapan kepada seseorang. Setelah semua itu, hati Kisi berlabuh pada salah satu tokoh bernama Bangga yang merupakan seorang ustadz sekaligus pembina rohis di SMA tempat Kisi menimba ilmu. Disadari, perasaan yang sama juga dirasakan oleh Bangga. Dari sinilah perjalanan kisah cinta yang indah dimulai. Kisah cinta yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata romantis, akan tetapi hanya bisa diungkapkan melalui doa. Niat Kisi yang awalnya melaksanakan kewajiban hanya semata-mata untuk mengejar cinta manusia, perlahan mulai berubah. Kisi mulai meniatkan hatinya untuk mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, begitulah perjalanan seseorang yang ingin berubah. Pasti ada saja cobaan yang dihadapinya. Begitu pula musibah yang menimpa Kisi. Ia harus menerima kenyataan paling pahit di hidupnya, yaitu ia harus menjadi cacat. Setelah bertubi-tubi kenyataan pahit menimpa perjalanan kehidupannya, dan pada saat hari yang ia harapkan merupakan hari yang paling bahagia untuknya pun harus hancur berkeping. Keunggulan dari novel ini yaitu mengandung banyak sekali moral yang bermakna dalam setiap alurnya. Kemudian yang terakhir, alur cerita disajikan berurutan sehingga mudah dipahami. Tetapi sayangnya masih terdapat kelemahan di dalam novel tersebut. Yang pertama, penggambaran kesedihan tokoh yang terasa kurang mendalam. Kemudian yang kedua, akhir cerita yang kurang jelas. Bercinta dalam Tahajudku bukan sekedar tentang kisah cinta yang biasa, akan tetapi juga tentang perjalanan kehidupan seseorang yang pastinya mengandung banyak sekali duka di dalamnya, yang mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, ketabahan, dan sejauh mana hambanya bertahan untuk selalu percaya kepada takdir Tuhan yang telah ditetapkan. Novel ini mengajarkan juga kepada kita bahwa bahasa cinta yang paling indah adalah doa. Namun, perlu diketahui bahwa sejatinya doa itu adalah untuk meminta, bukan memaksakan. Artinya, tidak semuanya harus bisa dimiliki. Terkadang kita harus bisa mengikhlaskan. Yang paling penting, novel ini mengajarkan bahwa meskipun terkadang alasan untuk kita melangkah menjadi lebih baik itu terasa menyakitkan, setidaknya kita memperoleh hikmah terbaik, yaitu diri kita bisa menjadi lebih baik dibanding versi sebelumnya.